sepotong daging, sepotong lemak, kemudian benda yang kedua satu potong satu tangan. Ya Rasulullah, dengan dua benda itu aku lihat ibuku ini mengibaskan api neraka yang akan menjilat tubuhnya. Maka kemudian aku dekati ibu. Aku dekati ibuku ya Rasulullah, kemudian aku bertanya, apa yang terjadi wahai Umi? Apa yang terjadi wahai ibuku? Laqad ra'aitu kunta muti'atan li rabbika. Sungguh aku telah melihat engkau itu muti'atan li rabbika, orang yang sangat patuh kepada Rabb. Wa radin anka zawjuka, dan aku juga melihat engkau itu orang yang diridhoi oleh suami. Jadi seorang perempuan yang soleh, muti'ah, yang taat kepada Allah, kemudian juga diridhoi oleh suaminya. Artinya dia berbuat baik kepada suaminya. Tapi kenapa kau berada di sini? Dan apa yang kau lakukan dengan dua benda itu? Fakolat, maka kemudian ibunya menjawab bahwa aku di sini karena memang ini tempatku. Kuntu bakhilatan, aku adalah seorang perempuan yang bakhil. Dan di tempat ini adalah maudiul bakhilah wal asor, tempatnya orang yang bakhil dan orang yang bermaksiat. Dan aku sentuh, aku kibaskan api neraka dengan dua benda ini karena memang dulu ketika di surga, ketika di dunia hanya dua benda itu yang aku sedekahkan dan ikhlas. Jadi aku pernah sedekah sepotong lemak yang tidak berharga, tapi hatiku ikhlas. Aku juga pernah bersedekah dengan sepotong sapu tangan dan aku ikhlas. Sehingga di sini aku bisa menyelamatkan diriku dari api neraka. Kemudian anaknya tersebut di dalam mimpi itu bertanya kepada ibunya, Aina abi? Kemudian di mana bapakku? Ibunya menjawab, Abika fil jannah, Abika solihun sakhiyun. Bapakmu itu orang yang soleh dan orang yang dermawan, dan dia di tempat fi maudiil asfiya, dia di tempatnya orang-orang yang dermawan, yaitu di surga. Bapakmu berada di surga. Nah, kemudian anak perempuan itu yang di dalam mimpi itu dia mengatakan, setelah aku dengar kabar bapakmu di surga, maka aku kemudian pergi menuju ke surga. Dan ketika di surga, aku melihat bapakku sedang berdiri di tepi telaga Kausar, telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapakku menuangkan air dari telaga Kausar itu, dan air itu kemudian diminta oleh Abu Bakar As-Siddiq, diminta oleh Utsman bin Affan, diminta oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Ali, dan semua penduduk surga yang aku lihat di situ ketika mereka haus, mereka minta minuman itu dari bapakku. Kemudian aku dekati bapakku, wahai ayah, apa yang kau lakukan di sini? Sedangkan istrimu wahai ayahku yang muti'atan lak, yang taat kepadamu, kemudian juga muti'atan li rabbika, taat kepada Rabbmu, sedang kehausan di neraka. Apa yang kau lakukan di sini wahai ayahku? Ayahnya menjawab, wahai anakku, ibumu di tempatnya dan aku juga di tempatnya. Jadi ada suami istri yang bapaknya, suaminya itu di surga, istrinya di neraka. Gara-gara istrinya ini bakhil, bapaknya dermawan. Lah kemudian anaknya ini ngomong kepada bapaknya, wahai ayah, ibu sedang kehausan, maka izinkan aku mengambil air dari telaga ini untuk aku bawa ke neraka dan aku berikan kepada ibu. Bapaknya mengatakan, itu bukan hak ibumu, itu haknya penduduk surga di sini, dan ibumu tidak berhak untuk mendapatkannya.
dalam hadis itu saya baca, anaknya ini nekat. Dia mengambil wadah, kemudian mencelupkan tangannya mengambil air itu. Setelah dia mengambil air itu, tiba-tiba ada suara yang mengatakan, semoga tanganmu terbakar. Dan betul ya Rasulullah, ketika aku terbangun, tanganku sudah dalam keadaan melepuh terbakar. Maka kemudian dia datang kepada Rasulullah untuk agar diobati oleh Rasulullah. Itu adalah kisah sebuah hadis yang menceritakan bahwa seorang istri yang dermawan, kemudian seorang istri yang bakhil, kemudian suami yang dermawan. Itu kira-kira kasus seperti itu, Bapak Ibu sekalian, itu kira-kira kalau sekarang ini fakta atau apa, fiksi atau non fiksi? Kata mboten niku, bapak-bapak lomo, ibu-ibu bakhil kata nopo? Mungkin kembali jenengan berarti boten ngantuk bener ya. Jenengan boten ngantuk. Jadi bapaknya dermawan, istrinya bakhil, atau sebaliknya, istrinya yang dermawan, bapaknya bakhil. Tapi poinnya hadis itu menceritakan bahwa yang bisa menyelamatkan orang dari siksa api neraka itu adalah sedekah. Ya, sedekah. Walaupun barang itu sepele, satu potong lemak yang tidak ada harganya, tapi kalau disedekahkan dengan ikhlas itu bisa menjadi hisnun finnar, hisnun minanar, benteng dari api neraka. Makanya Nabi mengatakan innas shadaqata tahudul bala wa tutawwilul umrah. Sesungguhnya sedekah itu bisa menolak bala dan bisa memanjangkan umur. Menolak bala itu artinya menolak musibah. Jadi musibah, bencana, kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan itu bisa tertolak dengan sedekah. Ada sebuah kisah saya baca dalam sebuah buku judulnya Qisasul Auliya. Abu Hurairah itu pernah punya seorang murid. Ya, Abu Hurairah itu ceritanya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Umurnya itu artinya beliau itu ngaji kepada Nabi itu hanya 3 tahun. Nah, mengajarkan Nabi belajar kepada Nabi hanya 3 tahun, tapi paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau kita baca sejarah perawi hadis itu nanti yang paling banyak meriwayatkan hadis itu satu Abu Hurairah. Kemudian yang kedua Anas bin Malik. Yang ketiga Aisyah, Abu Sa'id Al-Khudri. Baru kemudian Aisyah. Baru kemudian Ibnu Abbas. Baru kemudian yang lain. Tapi yang nomor 1 itu Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah itu hanya ngaji kepada Nabi itu selama 3 tahun. 3 tahun tapi paling banyak hafalannya. Karena beliau masuk Islam itu ketika sebelum kira-kira tahun 9 Hijriah, kemudian Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Ngoten nggih, ngoten. Laras ya itu Bu ya. Jadi 3 tahun ngaji tapi sudah hafalannya itu banyak. Ketika Rasulullah itu wafat, Abu Hurairah itu jadi seorang ulama, muridnya itu banyak. Salah satu muridnya itu datang kepada Abu Hurairah. Dia mengatakan, wahai Abu Hurairah, wahai Syekh, tolong doakan anak saya. Anak saya itu hari kemarin melaut, tetapi sekarang aku lihat cuacanya itu buruk. Doakan anakku selamat, wahai Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, doa sendiri. Jenengan doa sendiri, jangan minta doa kepada saya. Tapi orang itu nekat, tolong jenengan doakan kepada Abu Hurairah. Karena saking nekatnya, kemudian muridnya tadi Abu Hurairah kemudian mengabulkannya. Tapi Abu Hurairah tidak langsung mendoakannya, dia mengatakan begini, wahai saudaraku, kalau kamu ingin berdoa untuk anakmu, maka yang paling memungkinkan dikabulkan oleh Allah ya dirimu sendiri, bukan saya. Karena kamu adalah orang tuanya. Nah kemudian bagaimana? Kamu keluar saja, keluar dari masjid, kemudian cari orang yang kelaparan.
Setelah kamu dapat orang yang kelaparan, berikan uang, nggak usah banyak-banyak, 1 dirham atau 2 dirham saja. Kemudian setelah itu kamu datang ke sini, ke masjid, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan sedekah tadi selamatkan anakku. Maka kemudian dia keluar dari masjid. Dia keluar dari masjid, kemudian mencari orang yang kelaparan dan ketemu, Bapak Ibu sekalian, ketemu, kemudian dikasih uang. Dia ngasihnya 4 dirham. Setelah dia ngasih 4 dirham, dia kembali ke masjid, kemudian dia berdoa kepada Allah agar anaknya yang sedang melaut diselamatkan oleh Allah. Lah kemudian besoknya ketika dia di rumah, anaknya itu datang. Anak laki-lakinya yang sedang melaut itu datang dan kemudian dia bercerita kepada bapaknya, wahai ayah, aku kemarin di laut itu mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Apa itu? Ketika aku sedang di atas kapal, tiba-tiba badai datang dan kapal itu bergoncang, sudah goyang dan hampir tenggelam. Di saat-saat yang kritis itu, tiba-tiba aku mendengar suara dari atas. Yang suara itu keras mengatakan, wahai saudaraku, selamatkan kapal itu, karena di dalam kapal itu ada seorang anak yang sedekah bapaknya itu bisa menebus keselamatan dia. Maka anak itu menceritakan, tiba-tiba setelah suara itu datang, tiba-tiba seperti ada orang-orang yang berpakaian putih kemudian turun ke kapal itu dan mengendalikan kapal itu sampai kemudian akhirnya kapalnya selamat dan saya bisa sampai ke sini. Itu kisahnya muridnya Abu Hurairah. Jadi uang yang hanya 4 dirham itu bisa menjadi tebusan dia untuk selamat dari bencana. Itu yang dimaksud dengan Nabi, innas shadaqata taqudul bala. Sedekah itu bisa menolak bencana. Kemudian yang kedua, Nabi juga mengatakan wa tutawwilul umur. Sedekah itu bisa memanjangkan umur. Ya, nanti kita akan bicara apa yang dimaksud dengan umur yang panjang. Jadi ada sebuah kisah tentang umur panjang itu. Nanti Ibnu Qayyim berkomentar juga. Jadi ada kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat itu oleh Imam Ibnu Katsir dianggap sebagai kisah yang boleh digunakan untuk menjelaskan Al-Quran selama memang Quran bil Quran, Quran bis sunnah, Quran bi aqwali sahabat itu kan. Kalau tidak ada, maka ayat bisa dijelaskan dengan kisah Israiliyat. Jadi ada kisah Israiliyat. Ketika itu Nabi Daud alaihi salam itu kedatangan seorang tamu. Kebetulan waktu itu tamunya ada 2. Tamu yang pertama itu adalah muridnya, santrinya kalau mungkin sekarang. Kemudian tamu yang kedua ini tamu istimewa. Tamu yang duduk di sampingnya itu malaikat Israel. Ya. Kalau Nabi tamunya malaikat Israel. Kalau kita tamunya kan orang-orang biasa. Ya. Jadi Nabi itu sini muridnya, duduk sampingnya malaikat Israel. Ketika Nabi Daud itu ngobrol dengan muridnya tadi, Israel ini berbisik kepada Nabi Daud yang tidak diketahui oleh muridnya tadi. Israel berbisik kepada Nabi Daud, wahai Tuhan, orang yang berada di depanmu itu siapa? Kemudian Nabi Daud menjawab, dia adalah santriku yang tadi siang baru saja nikah, kemudian saat ini datang ke sini. Lah ada apa kok kamu tanya? Malaikat Israel menjawab, dia itu kalau ada di dalam catatanku itu umurnya tinggal 1 pekan, 1 minggu. Oke, jadi nanti konco malaikat Israel itu enak ya. Nanti lo iso nyawang dengan umurnya piro, kok iso ditakok kayak gitu. 1 minggu. Lah terus ya sudah, 1 minggu ya biarkan. Kemudian muridnya pulang, malaikat Israel juga pulang.
Besoknya malam muridnya ini datang lagi ke rumahnya Nabi Daud. Malam kedua, malam yang ketiga datang lagi ngaji kan. Malam yang keempat sampai malam yang keenam, besoknya mungkin mati. Nabi Daud sudah merasa sedih, merasa kasihan, anak ini besok mati. Tapi ternyata besoknya datang lagi, Bu. Jadi belum mati. Besoknya datang lagi sampai 1 bulan datang lagi. Loh, ini kok katanya sepekan, kok ini 1 bulan masih datang. Ini sih salah malaikat Israel. Ini kok catatannya sih salah? Kok masih datang? Atau saya yang salah, keliru? Sampai 6 bulan itu masih datang. Padahal mestinya 6 hari itu sudah diambil. Nah, setelah 6 bulan Nabi Daud ketemu dengan malaikat. Nabi Daud tanya, kamu itu gimana? Katanya muridku tadi, muridku yang dulu itu sepekan setelah datang ke rumahku dia mati. Loh, ini sudah 6 bulan dia masih kesini kok. Terusan malaikat Israel jawab, wahai Tuhan Daud, Nabi Daud, memang jadwalnya itu yang ada di catatan saya itu 6 hari setelah dari rumahnya penjenengan. Cuma ketika aku datang ke rumahnya, aku pegang kepalanya dan akan aku cabut nyawanya, Allah memanggilku, tahan tanganmu wahai Israel, jangan kau bunuh. Loh, kenapa ya Allah? Sudah jadwalnya ini. Jangan. Dia itu setelah pulang dari rumahnya Daud, dia itu berjalan di sebuah gang yang sepi. Di situ dia ketemu dengan seorang nenek yang sedang kelaparan. Maka karena hatinya ini kasihan, maka nenek itu dikasih uang yang cukup untuk makan untuk beberapa hari. Saking kasihannya, saking senengnya, gembiranya nenek itu, kemudian dia berdoa kepadaku, wahai Daud, ya Allah, panjangkan umur anak ini, berkahilah umurnya, panjangkan umurnya, berilah rezeki yang luas, dia telah menolongku ya Allah. Allah mengatakan kepada malaikat Israel itu, karena doanya orang tua tadi, maka aku kabulkan dia. Kemudian aku panjangkan umurnya, yang ketika akan kau ambil itu 30 tahun, aku tunda 70 tahun yang akan datang. Jadi aslinya 30 tahun ditambah berapa itu, Bu? 40 tahun. Jadi dipanjangkan umurnya selama 40 tahun. Makanya kita kalau pengen panjang umurnya, banyak sedekah. Ya, tapi yang muda-muda saja. Nah, yang tua-tua nggak usah panjang-panjang. Misalnya umurnya sudah 70 tahun, kita dipanjangkan 50 tahun, itu malah gak enak juga. Yang muda-muda saja, kayak saya ini minta dipanjangkan. Tapi kalau yang sudah sepuh gak usah kita dipanjangkan. Lah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa apa yang dimaksud dengan umur yang panjang? Apakah betul dipanjangkan atau apa? Beliau mengatakan ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama itu memang dipanjangkan secara benar-benar dipanjangkan, 30 jadi 70 atau 20 menjadi 50, itu betul-betul dipanjangkan. Itu pendapat ulama yang pertama. Nah, itu kehendak Allah, itu hak mutlaknya Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dipanjangkan itu adalah umurnya tetap sebagaimana ketetapan awal, tetapi kemanfaatannya itu dipadatkan atau diperbanyak. Jadi umurnya 30 tahun, tetapi seolah-olah 80 tahun atau 100 tahun. Bisa diterima ya? Makanya Imam Ghazali itu saya baca di dalam kitabnya, kalau nggak salah di Minhajul Abidin atau di Ihya, saya lupa. Tapi kesimpulannya begini, Imam Ghazali mengatakan manusia itu umurnya ada 2. Ada yang namanya al-umrul awal, ada yang namanya al-umrul sani, umur pertama, umur kedua. Umur pertama itu umur apa? Umur dari lahir sampai mati. Kita lahir tahun berapa, kemudian meninggal tahun berapa? 70 tahun, 60 tahun, 80
80 tahun. Nah, jenengan pengen umur berapa? Pengen umur berapa jenengan, Pak? Ibu-ibu pengen umur berapa? 50 tahun? 70 tahun? Atau 100 tahun? Betul. Itu al-umurul awal, umur pertama. Lah, umur yang kedua itu justru dimulai ketika orang sudah wafat. Ketika dia wafat, walaupun dia sudah wafat, tapi seolah-olah masih hidup. Karena amalnya dimanfaatkan orang, hartanya dimanfaatkan orang, ilmunya dimanfaatkan orang, sehingga walaupun sudah meninggal, tapi seolah-olah seperti dia masih hidup. Misalnya Imam Syafi'i itu umurnya itu kalau nggak salah 54 tahun. Betul ya? Nah, salah saya dikoreksi, Pak. Beliau lahir tahun 150 Hijriah, kemudian wafat 204 Hijriah. Banyak penulis buku yang salah. Mereka mengatakan 150 sampai 205 sampai 200 gitu. Jadi 150. Padahal enggak, 204. Jadi 54. Itu al-umrul awal. Umur pertama Imam Syafi'i. Tapi umur kedua Imam Syafi'i itu dimulai dari sejak 204 sampai sekarang. Buktinya saya masih menyebut Imam Syafi'i. Anak-anak kita yang ada di pondok, Bapak Ibu sekalian, itu ngaji kitabnya Imam Syafi'i. Kampus-kampus, pesantren, universitas, seluruh dunia itu ngaji kitabnya Imam Syafi'i. Al-Risalah, banyak sekali. Sehingga apa? Walaupun beliau sudah wafat, pahalanya masih mengalir, seolah-olah dia masih hidup. Itu al-umrus tsani, umur yang kedua. Dan kalau para ulama, orang-orang yang amalnya banyak, umur pertamanya pendek, umur keduanya panjang. Gitu betul. Kalau kita mungkin terbalik, umur pertamanya panjang, umur keduanya pendek. Misalnya besok kita mati, besoknya sudah gak disebut orang. Coba saya nyebut gak punya amal, misalnya begitu. Tapi kalau punya amal, mesti disebut. Ya, misalnya Utsman bin Affan punya amal, disebut sumurnya, ya, sumurnya yang ada di Madinah itu, yang sampai hari ini per tahunnya itu menghasilkan uang minimal 200 miliar, dan uang 200 miliar itu atas nama Utsman bin Affan, itu masih jadi amal, masih berpahala. Itu umurnya Utsman bin Affan. Jadi ada umur pertama, ada umur kedua. Umur pertama itu ya umur asri, itu kedua karena aliran amal. Itu namanya innas shadaqata tutawwilul umroh. Sedekah itu memanjangkan umur. Nah, jenengan pilih yang mana? Panjang umurnya atau panjang manfaatnya? Pilih putih, Pak. Panjang umurnya atau panjang manfaatnya? Manfaatnya berarti pendek apa-apa gitu. Jadi umurnya pendek apa-apa. Ya. Lebih mati apa betul? Takut mati apa enggak? Gak usah takut mati. Kenapa? Kita itu juga datang. Ya. Kita takut juga datang, kita berani juga datang. Ngapain harus takut mati? Kalau perlu kan jenengan dapat WA kematian telah meninggal dunia, nama, alamat, umur sekian itu. Jenengan berani, jenengan jawab saja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga husnul khotimah. Didoakan, baru kemudian kalimat yang terakhir, insya Allah saya segera menyusul. Matur nuwun. Insya Allah saya segera menyusul. Lalu yang aslinya kan menyusul kenapa? Apa kita mungkin tidak akan menyusul? Tetap menyusul. Makanya daripada kematian itu dadak tiba-tiba harus disambut gitu aja. Yang penting banyak amalnya. Maksud ya, itu sedekah. Jadi sedekah itu memanjangkan umur dan menolak. Makanya di dalam kitab-kitab akhlak itu banyak sekali dibahas keutamaan sedekah.
banyak sekali membahas keutamaan sedekah. Orang itu bisa menjadi mulia, bisa menjadi derajatnya tinggi di hadapan Allah itu yang paling cepat untuk memuliakan itu adalah sedekah. Paling cepat, paling mudah. Paling cepat, paling mudah dan paling tidak butuh pengorbanan kecuali duit saja atau uang saja. Ya, oke. Saya masih ada waktu atau sudah dulu? Sudah ya. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Jadi semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya dan juga bagi dengan semua. Jadi saya cukup. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.